seakan-akan ini sains. Nah, kita spill lagi, apa itu mesmerism? Itu adalah kebudayaan Yunani kuno dalam menyembah dewa-dewa untuk mengobati seseorang. Sakit, mereka menghidupkan api, lalu mereka meyakinkan kepada ini ruh dewa itu bisa menyembuhkan seseorang, mensugesti kepada dia bahwa dewa sudah bersama Anda akan sembuh. Kira-kira bahasa itu digunakan di mana? Ruh itu akan masuk dan Anda akan menjadi tenang. Nanti dia turun lagi ke tempat beberapa. Nah, ya, mesmerism Yunani kuno. Islam belum hadir, ya. Termasuk ruqyah itu jambi-jambi, dan Nabi Musa juga ada. Tapi setelah Islam hadir harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ruqyah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat, maka ditolak ruqyah. Sebelum dilanjutkan, ya. Berarti hipnotis itu masuknya ilahiyah atau ilmiah? Masuknya ilmiah. Jadi kalau ruqyah masuknya ilahiyah. Karena asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan Nas adalah tentang Rasulullah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Oke. Walaupun ruqyah itu belum ada saat Rasulullah diutus. Jadi maksudnya ada asbabun nuzulnya yang menerangkan ini. Oke. Memang tidak disebut ilmu ruqyah, tapi Jibril mengucapkan Al-Quran dengan menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas saat Rasulullah sedang diguna-guna. Berarti kesimpulan awal gitu ya. Kalau ruqyah ilahiyah, kalau hipnotis ilmiah. Cabangnya ya. Cabangnya. Jelas ya. Jadi kita bagi umat Islam harus meyakini nih bahwa yang sedang kita bahas adalah keilmuan ilmiah. Kadar ilmiah apa? Bisa jadi benar, dan mungkin sekali salah. Coba tuh bahasanya. Mungkin bisa jadi benar dan sangat mungkin sekali salah karena sifatnya ilmiah, bisa berubah-ubah maksudnya. Nah, tidak khoti, tidak tetap. Ya, itu dulu. Nah, ilmiah yang dikatakan ini adalah pengembangan ilmunya dari ilmu mesmerism, the New Age namanya. Kita sudah bahas ini dengan satu forum yang besar sekali di daerah Kendal sana apa? Beleri. Semarang. Sebelum lewat Semarang. Batang. Yang ada Kawah Kuci. Pekalongan. Bukan. Tegal. Ya. Di situ ada hotel, kita sudah simposium, semua hadir, MUI hadir, semua hadir untuk menjelaskan ini. Tapi ya tetap saja saat antum masih di hipnotis. Saat saya sudah menjadi praktisi, bukan, sudah keluar dari praktisi hipnotis. Oh gitu. Sudah jadi pembicara bahwasanya umat Islam harus keluar dari keilmiahan hipnoterapi dan ternyata tidak ilmiah. Harus keluar ya. Harus keluar. Dari peradaban itu. Nah, kita potong terus. Sedikit. Sudah dapat ya tadi sifatnya ilmiah. Dasar ilmunya gitu ya. Itu ya dasar cabangnya. Sifatnya ilmiah, masa Islam berkibar, ya. Jadi Rasulullah SAW telah saltal Fatu Mekah, lalu membebaskan negara-negara lainnya sampai ke Eropa. Masa sahabat itu mereka sudah mendapatkan peradaban itu, bertemu, tapi tidak menganggap ini sebuah keilmuan, karena ini menganggap sebuah hadharah, kebudayaan kafir, kebudayaan orang kuno. Jadi tidak ada satu ditemukan dalam peradaban Islam, baik itu dokter-dokter Islam, cendekiawan Islam, membahas tentang keilmuan ini, karena ilmu ini lebih tua dulu dari Islam. Jadi tidak dibahas itu. Tidak dibahas. Ada satu orang pun sampai sekarang muncullah nanti 1848 diakui sebagai ilmuwan di Amerika Serikat. Bukan di Arab, munculnya di Amerika 18. Jadi saat itu sahabat sudah beriringan dengan hipnotis. Bukan iringan, artinya mereka tahu ada ilmuwan ini. Tahu. Karena kan muncul di Amerika, di Eropa. Tapi tidak dianggap keilmuan. Karena ini bagian dari kebudayaan. Kebudayaan hadharah yang masuk hadharah
kemusyrikan dalam pandangan Islam. Jadi nggak dianggap ini, nggak dianggap. Kalau dianggap pasti digunakan bagi korban-korban perang yang dalam penaklukannya pasti kan, dalam mencabut anak panah, dalam tanggal giginya, dalam potong tangan dan sebagainya pasti digunakan. Karena tidak ada satu literatur sejarah sahabat dan turunannya sampai kekhalifahan itu menggunakan keilmuan ini, tidak ada catatan. Tidak ada catatan. Jadi ini ilmu diturunkan ya sampai nanti di 1848 di Amerika University itu diangkat sebagai sebuah keilmuan, baru diilmiahkan. Baru diilmiahkan. Ya, jadi diilmiahkan 1884. Baru dijadikan sebuah mata pelajaran kuliah itu 1901. 1884 diakui, proses dia dicari, dicongkel, disesuaikan supaya dapat ilmiahnya. Jadilah mata kuliah di 1901 di universitas. Masuk dalam cenderung mata kuliah psikologi. Psikologi. Jadi orang psikologi itu dia ya rata-rata prosesnya nanti pembelajaran mendengar, memahami, merekayasa kasus, lalu menyelesaikan kasus. Terus begitu. Ya, 1901 masuk di universitas menjadi mata pelajaran atau mata kuliah. Jadi itu sudah mulai diakui. Terus berkembang sampai nanti masa ke NLP, Neurolinguistics ya, dan di situ hipnosis, hipnoterapi sampai sekarang. Namanya terus berubah. Kenapa? Untuk menyesuaikan di setiap masyarakat. Dalam hipnosis ini dan perkembangannya itu begitu bagus sekali bahasanya. Begitu hipnosis. Kenapa? Nanti ada hypnoselling. Ada hypnotafis. Ada hypnobuilding. Yang terakhir tadi sore yang kita temukan hypnotafis ya. Menghafal tanpa harus banyak mikir. Dari gangguan tadi. Gangguan maksudnya keilmuan yang ilmiah tadi dianggap ilmiah. Padahal adalah turunan dari kebudayaan Yunani kuno yang diilmiahkan menjadi sebuah keilmuan. Saya sarankan bagi teman-teman muslim ya, yang kalau tidak muslim dia tidak akan percaya ini ya. Teman muslim bahwasannya ya tidak ada keilmuan yang lahir selain dalam keadaan Islam dan itu disempurnakan dan dibenarkan oleh Islam. Coba diulang itu kata-kata itu. Tidak ada ilmu yang lahir di luar Islam kecuali Islam yang melahirkan dan dibenarkan oleh Islam. Islam yang melahirkan, Islam yang membenarkan. Tapi kalau ada ilmu yang lahir nih, ilmu yang lahir di luar Islam, dicoba-coba mencari kebenarannya di dalam Al-Quran, tetap tidak akan benar, tetap akan terjadi perseteruan, pertikaian pasti. Gitu, ya. Dan ini kan sedang mencari-cari kebenaran, ya kan, dengan kan bagus nih, dengan dalil Hafiz, yang dibacakan Al-Quran, wah luar biasa tuh, Al-Quran dihafal dengan mudah. Padahal orang membaca Al-Quran dulu prosesnya apa? Talaki, itu murajaah, mengulang-ulang. Nah, itu keadaan yang paling sempurna dan sempurna. Sebelum jauh ke sana, saya stop dulu ya. Ustadz dulu masuk di hipnotis tahun berapa? Saya masuk 2007 akhir. 2007 akhir. Masuk di Ruqyah tahun 2000 berapa? 2012. 2012. Iya. Oke, sudah sampai taraf menjadi mentor dan trainer untuk internasional 4 negara. 4 negara mana aja itu? 4 negara itu ya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Masya Allah. Dan akan dikirim ke Filipina satu lagi kemarin, tapi tidak sempat. Jadi kita sudah ada satu koloni International Brotherhood. Nah, teman-teman mungkin nggak akan dapat ini yang di hipnosis yang belajarnya melalui 2 hari pertemuan, nggak akan dapat satu certified International Brotherhood of Hypnotherapy. Ustaz sudah dapat lisensi itu? Sudah dapat lisensi itu. Ya, jadi misalkan hari ini diundang diminta untuk misalkan nih untuk kesana lagi masih bisa sebetulnya? Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Sudah di checklist ya.
sudah tidak aktif. Sudah dicoret ya, karena nggak aktif ya. Karena nggak aktif. Ya. Hmm. Dan saya mengundurkan diri memang, mengundurkan diri dengan rela, karena nanti yang sebenarnya kalau kita bahas akan membicarakan hal yang lain nantinya. Dan ini perlu teman-teman tempat yang tersendiri, ya tempat sendiri. Ya, jadi baik lagi ya. Baik lagi, oke. Cepat ini Oke. enggak udah 9:30. Oke, siap. Baru setengah jam. Biar bertanyanya nanti lebih enak diskusinya ya. Kalau yang pertama ini ilmiah yang dicoba cari kebenarannya melalui Al-Quran, dibenar-benarkan, dicari spillnya. Oh ini cocok dengan ayat ini. Oh ini cocok dengan ayat ini. Oh ini cocok dengan ayat ini. Nantilah hypnobuilding, hypnoselling. Hypnoselling itu bagaimana menjual dengan cepat. Hypnoselling. Itu biasanya orang-orang marketing. Oke. Orang dijuali tapi nggak kerasa kalau dia dijuali gitu. Dia membeli barang yang dia uang nggak ada. Nah ini dulu. Ada kemauan tapi tidak ada uang. Nggak ada uang. Tapi tiba-tiba oke, udah tanda tangan. Bapak udah selesai tanda tangan Pak. Ya gitu ya. Nah, gendam itu ilmu sihirnya, namanya ilmu gendam ya. Tapi ilmu ya sebenarnya 11-12 itu. Nah, ilmunya sama. Nah, kenapa dia bisa mengontrol orang? Hipnotis itu ya. Bisa mengontrol. Jadi kata-kata bisa mengontrol orang. Bisa mengontrol orang. Dan dia akan nih, titiknya hipnosis itu akan berusaha sekuat mungkin menguasai seseorang sehingga bisa dikontrol. Saya ulangi, ilmu hipnosis ini adalah ilmu yang akan berusaha menguasai dan mengontrol seseorang pada waktu tertentu. Dia akan menguasai orang pada waktu tertentu. Menguasai, mengontrol pada waktu tertentu. Sehingga orang itu bisa disuruh apa saja. Oke. Diperintahkan apa saja, dilakukan apa saja, dan dia bisa melupakan apa saja setelah dilakukan. Nah, begitu, dikontrol full. Oke. Ya, jadi sifatnya dia akan melakukan controlling, mengambil kekuasaan atas tubuh seseorang untuk dikontrol pelaksanaan kegiatannya sesuai yang dia inginkan. Lewat suara. Nah, itu yang pertama, modus atau kata kunci dari hipnosis itu. Lalu apa yang kata kunci lagi dari hipnosis itu, yaitu dia memberikan perintah. Pertama mengontrol, menguasai. Yang kedua memberi perintah ya, kepada orang yang dihipnosis dengan sekehendak dia. Sekehendak yang menghipnotis. Ya. Oke. Ya, walaupun dia datang konseling misalnya dengan masalah dia, tapi setelah dia dihipno dia nggak akan tahu apapun yang dikerjain oleh orang yang dihipno. Perintahnya apa nggak tahu. Dan ini yang membuat tertolaknya. Kebanyakan orang hipno itu biasanya kalau laki-laki perempuan berdua dalam kamar. Satu, terjadi khalwat di dalamnya. Masalah khalwat berduaan. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang direncanakan. Dan konseling itu selalu berdua. Tidak boleh bawa adik, anak kecil, abang, kakak, nggak bisa. Ya, karena saya sudah buka konseling dulu. Sudah pernah buka konseling di Kota Solo di sini. Ya. Jadi ya begitu memang berdua, supaya lebih tenang gitu ya. Dengan teknik bandulan. Apa bandulan? Bola bandul itu yang dilihat kiri kanan. Untuk proses dia masuk dalam proses alam bawah sadar. Itu tekniknya banyak banget ya. Banyak sekali kan. Teknik sempurna supaya terlihat betul-betul ini tidak ada keilmuan, betul-betul ilmiah. Padahal di satu begini saya sudah selesai sebenarnya. Kalau kita bisa dengan cepat new age-nya ya, keilmuannya, menguasainya. Nah, yang perlu kita perhati pertama mengontrol, yang kedua memerintahkan sekehendak hatinya. Ini dua hal ini sudah tertolak dalam Islam. Nah, kita bukanlah memiliki orang lain dan memerintahkan orang lain. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tidak teratas orang lain. Jika kita mengambil orang lain untuk mengerjakan apa yang kita mau, berarti kita sudah mengambil hak Allah. Karena setiap orang yang hidup perintahnya harus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat saya pertama sekali, wah ini nggak benar. Seharusnya dia sholat pada saat itu dengan keinginan dia, tapi kita bisa mengontrol dia tidak sholat karena harus konseling bersama kita. Jadi pertama dia mengambil alih hak Allah.
dalam menjalankan setiap manusia. Karena Allah lah yang dalam ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan dia sendiri yang mengontrolnya, yang menjalankannya. Berarti kita sudah mengambil hak Allah. Dan ini fatal dalam akidah. Bagi yang hipnosis, dengarkan baik-baik, terutama yang muslim ya, yang muslim. Saat Anda melakukan pada titik 0 alfa, pada titik beta atau theta, ya itu mereka dalam keadaan kontrol Anda. Dan saat kontrol itu berarti Anda mengambil hak Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, hati-hati sekali. Yang kedua, memberikan perintah. Memberikan perintah yang kedua. Nah, perintah Allah kepada umat Islam itu jelas. Apa perintahnya? Taati Allah dan Rasulnya, dan jalankan setiap syariat yang Allah berikan. Jalankan rukun iman, rukun Islam, bahasanya begitu ya. Tapi apa yang Anda perintahkan? Ya, lihat, yang Anda perintahkan adalah pertama, dia Anda suruh kosongkan dirinya. Coba jangan pikirkan apapun, dengarkan saya. Yang sudah pernah biasa hipnosis pasti mengatakan hal seperti itu. Udah tutup mata, dengarkan saya, jangan pikirkan apapun. Satu, jika saat itu dia wafat, dia dalam keadaan tidak mengingat siapapun, kemana kira-kira dia harus diterima oleh Allah? Alhamdulillah. Dan ini yang tidak Anda pikirkan. Saya membahas luar biasa. Saat itu dia wafat dalam keadaan tidak kosong, seharusnya kita membuat dia mengucapkan La ilaha illallah, tapi kondisinya dalam keadaan kosong. Jangan pikirkan apapun. Berarti bertabrakannya, kalau hipnotis itu suruh mengkosongkan, kalau versi Islamnya justru malah kita dimintakan untuk berzikir ya? Iya, mengingat Allah selalu. Tanpa kosongan itu baru bahasanya. Ada berzikir terus, ingat Allah, ingat Allah. Artinya tidak, harusnya hikmahnya adalah berzikirlah lalu dengarkan saya. Harusnya begitu kan? Tidak ada perintah yang begitu dalam kontrak. Tapi saya buat itu ingin cari kebenarannya. Jadi saya buat namanya Islamic Hypnotherapy. Saya yang buat coba cakologi ya. Oke, cocokologi ya. Nanti dioplos ya. Zaman dulu ya. Oke. Kalau di Islam diperintahkan untuk mengingat Allah, kalau di hipnotis justru malah harus mengosongkan. Jangan pikirkan apapun. Padahal kita dalam keadaan apapun harus mikirkan siapa? Allah saja yang diingatkan. Ini perhatikan. Jadi dengar baik-baik teman-teman. Nanti setelah ini Anda boleh memilih. Kita tidak menyelam, kita tidak membuat Anda memihak kepada kita. Ini bukan. Ini hanya membuka wawasan Anda bahwa selama ini keilmuan ilmiah itu yang tadi kita bahas tertolak dengan apa yang ada di dalam Islam. Yang ketiga, ini yang paling lumrah saja tadi ya. Yang ketiga, Anda menghilangkan dalam proses tadi, kalau dia ada masalah, misalnya dia ada traumatik ya, traumatik terhadap suaminya takut dipukul, ya, maka dia mengatakan setiap Anda merasa dipukulkan oleh suami, maka Anda merasa tenang dan lebih sabar. Sebenarnya bagus ya, menurut kita ya, kita bagus. Setiap Anda dipukul, Anda istighfar, Anda sabar. Anda sabar, semakin merasakan sakitnya dipukul oleh suami Anda semakin sabar dan semakin tenang. Ini sugesti mulut yang berbawah, terus berulang-ulang. Lalu tiba-tiba ya, dia pulang dalam keadaan baik, dipukul suaminya dalam keadaan sabar dan tenang. Benar, ya? Semakin dipukul semakin tenang. Ya, sebenarnya jiwa yang bertolak belakang. Ya. Bagaimana Islam memandangnya? Seharusnya saat dia disakiti, didolimi, harusnya dia menangis kepada Allah, dan dia menghilangkan Allah untuk jeritan dan tangisan. Setiap ada masalah kita lari kemana? Kalau kita bocor Honda, lari kemana? Tambal ban. Mau jahit baju, lari kemana? Jahit. Jelas ya. Kalau kita ada masalah, lari kemana? Ya Allah. Harusnya yang kita sebut, ya Allah, ampunkan saya. Ya Allah, kuatkan suami saya. Fahamkan dia, ya Allah. Begitu kan? Tapi apa yang dibuat oleh seorang hipnoterapi? Semakin dipukul, semakin tenang.
dan dia semakin tenang. Berarti dimanipulasi ya. Iya. Oke. Gitu. Berarti ada suara yang dimasukkan ke dalam ruang itu hatinya. dulu. Oke. Nanti suaranya kenapa? Oke, Kita bahas nanti. siap. Ya, itu dulu. Jadi ya, 3 ini membuat fatal sekali dalam akidah. Oke. Nah, jadi ini benturannya bukan lagi masalah syariah tentang syariat, tapi ini berhubungan tentang akidah. Oke. Ya, jadi Anda lihat baik-baik. Kalau Anda Oke, itu coba diulang lagi kita. Yang spill sedikit. yang pertama Mengontrol, menguasai. menguasai, yang kedua Pemerintah. memerintahkan dan memberikan instruksi, yang ketiga Mengkosongkan. apa? Menghilangkan Allah, Menghilangkan. menghilangkan Allah dalam setiap masalah hidup. Jadi orang yang siapakah orang yang kehilangan masalahnya lalu tenang setelah ada masalah? Secara ilmiah, nah ini ilmiah yang betul ya. Dalam Islam juga begitu ya. Secara nafs. Berarti logika dibantah dengan logika. Ya. Secara nafas, secara ilmiah, setiap orang buat kesalahan, jiwanya akan bergejolak. Jadi nafas ini. Ya. Karakter nafas kayak gitu. Begitu ya. Dia mencuri, ambil punya orang. Akalnya mengatakan ambil, tapi tangannya berkeringat itu. Itu namanya menolak. Padahal dia butuh itu untuk anak dia, tapi dia mau ambil di laci itu, misalnya dia di toko atau di mana, tapi ini berkeringat semua. Nafsunya sebenarnya menolak nafsnya, jiwanya. Jelas itu. Artinya saat orang berdosa sadar. Jiwanya itu sadar. Tapi kalau ada orang mendolimi orang lain, membunuh orang lain, menghancurkan hidup orang lain, dia tenang, ada masalah. Oke. Ada masalah. Ada manipulasi di sini. Nah, ya jadi di mana manipulasinya nanti kita akan bahas di tempat lain yang lebih jelas, karena ini berhubungan dengan dari mana proses mesmerism ini dikembangkan. Dahulu itu kan kebudayaan kuno, ternyata ada satu pusat studi yang Anda nggak tahu, dan saya sudah masuk di dalam pusat studi misionaris, sesuatu yang begitu besar, mengajarkan ini kepada semua orang, akan mudah untuk melakukan pembalikan dan manipulasi di daerah-daerah pedalaman. Luar biasa. Dan ini menjadi senjata utama. Gitu ya. Jadi kita fokus dulu bahwa ini berbenturan dengan akidah, ya, menghilangkan Allah dalam kehidupannya, dalam setiap masalahnya adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Sementara dalam ruqyah, sedikit saja, kita tidak bahas dulu ruqyah, tapi dikatakan apa? Jika seseorang berdosa, apa yang dilakukan? Bertobat. Apa maksud bertobat? Mengakui kesalahan dan mengakui tidak mengulanginya lagi. Kan itu dia. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sementara hipnosis menghilangkan semuanya. Sistem itu dihilangkan. Dosa tapi tenang ya. Tenang. Nah, di mana ada orang mengampun dosa tenang? Ya. Di Nasrani. Iya, begitu. Karena ada juru selamat. Ya. Apa yang dimasukkan? Sugesti. Disinilah ilmu itu berkembang. Ya, supaya Anda nanti kita spill lagi lebih jelas ya. Tapi mungkin tidak hari ini karena lebih spesifik ya. Dah jelas bahwasannya hipnosis ini berbenturan dengan akidah. Lalu, kenapa ada proses-proses mengontrol, itu menguasai, memerintah dan menghilangkan Allah dalam diri. Yang paling parah itu adalah menghilangkan Allah dalam jiwa manusia yang harusnya diisi, apalagi muslim sama muslim ya. Nah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita memiliki keilmuan ini? Yang pertama adalah pada saat saya belajar ini, saya lakukan beberapa pada klien dan itu berhasil, itu membuat kita itu bergairah. Wah, ngeri kali itu rupanya. Kita itu bergairah. Luar biasa ilmu ini, bisa menolong orang. Nah, gitu ya. Itu saya kembangkan menjadi sebuah Islamic hipnoterapi di Indonesia.
Satu-satunya hipno yang berbasis Islam. Astagfirullah. Itu sudah ditaubati belum itu? Itu sudah. Sudah ya. Udah. Bagaimana saya memulainya ya? Supaya Anda tahu yang buka hipnotafis, hipno ini, hipno itu, inilah dasarnya. Saya mulai semua orang klien yang memulai dengan bismillah dan berdoa kepada Allah. Salah gak? Pernah saya debat nih, salah saya di mana coba? Sebutkan hipno saya ini bertentangan dari syariat. Dengan beberapa orang yang sudah duluan berbicara. Saya mulaikan dengan niat kepada Allah. Lalu yang kedua, Anda nggak usah tutup mata, Anda ingat Allah, Anda dengarkan saya. Ini saya coba di oplos ya. Hipno sama Islamik ya. Iya, gue gitu ya. Pokoknya begitulah supaya Islamik banget gitu ya. Oke. Nah, ternyata ya nggak cocok juga ternyata. Nah, cocoknya gimana? Nah, tidak akan menghasilkan hipno yang sempurna. Setelah dicek itu tidak sempurna hipno. Maka harus dipilih salah satu. Oke. Menjalankan ruqyah secara sempurna atau hipno secara sempurna. Oke. Ternyata air dengan minyak tidak bisa Satu. Air dengan minyak tidak bisa disatu. Hipno dengan Islam tidak bisa disatukan. Nah, persamaannya di mana? Nah, tadi perbedaannya bahwa hipnosis mampu merubah dengan mekanismenya ya 3 hal. Persamaannya dengan apa? Kan sama tuh. Ruqyah juga suara, juga mengontrol. Orang suruh tutup mata juga, benar nggak? Dengar nih ayat Al-Quran, suruh dengar juga. Nah, kan? Bedanya fokus. Yang bedanya yang pertama sekali, yang orang dengar di hipnosis adalah suara manusia yang berdosa. Yang didengarkan di ruqyah adalah Al-Quran, firman Allah. Itu bedanya. Beda kan? Beda. Jelas itu beda. Yang satu disuruh dengarkan dan yakinkan seorang manusia yang sebenarnya dia ada bertemu dengan dosa. Disuruh yakin terhadap seorang penghipnosis. Dengar dan yakinkan saya hanya suara saya saja. Semakin Anda dengar di luar Anda, semakin tenang dan Anda semakin fokus pada saya. Itu triknya dulu. Oke. Mengajar ya, mengajar tadi ya. Begitu ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi apa? Bahwasannya yang satu suaranya yang masuk adalah suara manusia. Kalau ruqyah firman Allah, Al-Quran. Dan tidak berubah sampai akhir zaman. Dari 14 abad yang lalu Al-Quran tetap begitu bacaannya. Dan tidak ada yang berubah. Lalu Al-Quran ini apa? Wahyu. Kalau manusia tadi siapa? Pendosa. Jadi gak usah percaya sama orang yang berdosa. Percaya sama Al-Quran. Yang kedua, persamaannya di mana? Persamaannya sama-sama dibaca dengan suara. Bedanya di mana? Al-Quran ruqyah itu dibaca dengan kuat karena sifatnya perang. Kita sifatnya perang bersama dengan hawa nafsunya. Maka bicaranya bacanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Keras, kuat, keras. Kalau hipno bagaimana? Lebih tenang. Beda tuh. Mendayu-dayu dan berbisik-bisik. Saya ulangi, mendayu-dayu dan berbisik. Yang suka berbisik-bisik itu siapa? Setan. Jauh sekali ya. Jelas. Yang berbisik-bisik itu siapa? Setan. Tenangkan Anda bisa. Tambah di bisik-bisik ini. Luar biasa. Ya. Jadi Al-Quran, Al-Ruqyah dibacakan dengan tegas dan kuat, menghadirkan sebuah perperangan antara yang hak dan yang batil. Setelah hipno, bicaranya rendah dan penuh dengan bisikan-bisikan. Yang ketiga, persamaannya di mana? Yang ketiga persamaannya sama-sama memerintah. Yang ruqyah syariah perintahnya suruh bertobat dan menghijrah. Bertobat dan hijrah. Kalau nggak hijrah, maka Allah tidak akan memberikan sebuah rahmat dan rahimnya. Tidak akan ada mendapatkan perhatian Allah, bahasanya. Rahmat tidak turun. Jadi kalau Anda tidak hijrah, akan dapat perhatian Allah. Karena orang yang hijrah itu sebenarnya sedang dapat perhatian dari Allah. Banyak orang yang beriman, banyak orang yang bertobat tapi nggak hijrah.
Apa hijrahnya? Dalam segala hal, baik dalam ibadahnya, dalam pakaiannya, dalam lingkungannya, dalam kehidupannya, bahkan dalam hartanya sekalipun, dia hijrahkan semuanya. Ya, jadi hijrah. Perintahnya, yang hipno perintah juga, tapi tidak ada suruh tobat dan suruh hijrah, justru menghilangkan masalahnya. Perintahnya, menghilangkan masalahnya, menghilangkan memorinya, dan menghilangkan sumber dia di mana dia nanti sebenarnya bisa bermuhasabah. Dalam satu lagi terakhir, Islam itu setelah dia bertobat, dia bisa bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Menghisab dirinya. Dengan apa? Dengan masa lalunya. Tapi kalau masa lalunya dihilangkan dengan hipno karena trauma dan sesuatu perlakuan, maka bagaimana cara dia menghisab diri? Ya Allah, dosa saya. Dosa yang mana ya? Punya dosa. Hilang dosanya. Menyakiti siapa ya? Lupakan. Aduh, lupa. Tapi sebenarnya masalah itu tetap harus ada sebagai pengingat kita bahwa kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Nikmatnya orang berdosa adalah saat dia bertobat dan meminta ampun sama Allah. Jadi ini adalah titik terangnya. Ini karena waktunya sempit, saya sepilkan di situ semua. Ya. Ya. Insya Allah ini jelas ini. Nah, kalau nggak jelas, maka boleh nanti kita buat diskusi lagi. Saya bilang sama Ustaz Muhammad bahwasanya kita teman-teman yang mendengarkan siapapun, kita hanya ingin share kebenaran. Hasil akhir, saya tidak memaksa Anda harus meninggalkan. Nah, hasil akhir ada sama Anda. Keputusannya menjalankan hipno, monggo. Anda sudah tahu konsekuensinya, menjalankan ruqyah, monggo. Nah, kesimpulan akhir, kerangkanya, kesimpulan akhir, pertanyaan kami adalah kenapa Anda menjalankan itu? Dulu ditanyakan sama saya juga. Oke. Kenapa Anda belajar yang ilmiah tapi tidak belajar yang sunnah? Yang ilahiyah. Yang ilahiyah. Apa jawabannya? Karena hatinya keras. Jawabannya, ya maksudnya ini lebih baik lah. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingin melihat kerangka besarnya, kenapa? Kalau Anda bilang baik, maka yang diturunkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya jauh lebih baik. Minimal sekali ya. Anda belajar hipno, Anda juga belajar ruqyah dan bekal misalnya. Lalu lakukan dalam pengobatan, Anda juga ruqyah dan bekal. Walaupun pengobatan yang ketiga ada adalah hipno. Kalau harus begitu loh ya. Karena kerangka besarnya adalah bagaimana kita memenangkan Allah dan Rasulnya dalam jiwa kita. Strategi itu. Ya itu saja yang singkat ini, cepat dan saya kira akurat sekali penjelasannya. Ya, masuknya nanti di 1901 di fakultas menjadi bagian dari fakultas psikologi. Ya, bagaimana mendengarkan, bagaimana memainkan suara, bagaimana termasuk homograf, memperhatikan tanda tangan, itu bagian dari hipnosis sebenarnya. Banyak cabang hipnonya. Jadi Anda juga harus hati-hati karena mereka akan memunculkan desain-desain ilmiah. Desain-desain ilmiah. Padahal semuanya itu. Padahal semuanya satu. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sementara sama apa kita buka diskusi. Pertanyaan dulu dari peserta. Boleh. Dari Ikhwan dulu mungkin, Pak Sabto. Ya. Baik, itu seperti yang ada di acara televisi itu yang seperti siapa ya itu yang di Trans 7 atau apa ya itu? Buya. Bukan. Yang itu orangnya yang kecil yang seperti acara Romi Rafiat atau siapa? yang gundul itu. Yang gundul itu, yang kecil itu. Saya nggak punya TV loh Pak. 24 tahun nggak punya TV. Dan meninggal. Ya seperti yang di Karena menurut saya itu juga hipnosis terbaik itu. Jadi misalnya kamu nanti melihat si fulan ini nanti seperti Serigala nanti kamu takut ya. atau nangis kalau disebut nama ini kamu langsung nangis gitu. Ya untuk lawaan gitu. Ya. Pertanyaannya apa? Nah, ya, maksudnya itu ya yang pakai hipnoterapi itu gitu. Ya. Gini Pak, penjelasannya. Kalau sudah masuk TV ada dua jawabannya. Satu sifatnya entertainment, atau skenario. Satu sifatnya dia semi hipnosis. Tapi biasanya semuanya 100%-nya skenario. Skenario untuk menaikkan rating. Karena orang jualan.
bukan mencari kebenaran. Ingat, TV itu jualan. Ya. Jangan terkontaminasi dengan berita-berita itu ya. Itu jualan ya. Oh, di pro kontra ini dan itu ya, mereka jualan. Terus dulu itu saya pernah sakit, ya katakanlah saya itu kena mah kronis itu, sampai tidak bisa merambat, tidak sulit tidur, terus tidak nafsu makan, pokoknya sudah seperti orang sini panas gitu. Mindsetnya sudah di situ. Iya, saya terus ke psikologi. Namanya psikologi terus ya, bukan satunya psikiater. Psikolog apa Psikolog psikiater? ya. Ya. Bukan Ilmunya psikologi, orangnya psikolog. Nah, terus itu namanya kantornya itu di Purwosari, Anafa namanya. Gitu yang tempat saya juga dekat-dekat Purwosari, Pak. oh, gitu. Nah, saya lalu direkomendasi ke hipnoterapi itu. Iya. Nah, itu saya juga pas itu di hipnoterapi. Lalu bagaimana dengan saya yang pernah melakukan itu? Karena apakah saya itu termasuk orang yang berdosa dengan pernah mengikuti terapi itu, Ustaz? Ya, itu kalau Bapak tidak tahu, insya Allah diampunkan setelah bertobat. Tapi hipno itu kalau hipnoterapi ya, benar hipnoterapi dia akan hilang dalam masa waktu tertentu. Nah, dia tidak bisa lama karena sifatnya alfa beta ya. Dia antara sadar dengan tidak. Dia dalam waktu tertentu sebulan, 2 bulan dia akan hilang. Cuman penguatan sementara, bahasanya kalau jangkar itu cuman untuk bertahan sebentar, tapi jangkar ya namanya. Iya. Tapi kalau ada ombak besar tetap terangkat ya. Menahan Iya. sebentar. Tapi kalau hipnotis itu agak dalam. Tapi kalau hipnoterapi dia akan hilang pada masa tertentu. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Iya. Yang lainnya? Pingin- Aku dulu. Pingin Iya, belajar. silakan. Mas Amir dulu. Mas Amir. Terima kasih untuk waktunya. Saja untuk Kameranya. hipnotis atau jenis hipnoterapi itu Iya. itu apakah menggunakan bantuan jin atau memang murni ilmiah dan kan ada juga beberapa kasus seringkali orang itu hipnotis digunakan untuk kejahatan juga di kampung-kampung itu. Iya. Untuk kejahatan. kan ada kan untuk seperti ada tetangga kemarin itu baru saja itu cuma dikirim kayak gitu? sudah Hilang masnya. hilang laptopnya gitu. Oh, sorry. Untuk bisa kalau dihipnotis kayak gitu untuk Penanggulangan. biar nggak kena gitu. Pembentengannya. Ya. Oke. Terima kasih. Berarti pertanyaannya 2, 1 apakah hipnotis itu pakai bantuan jin? Terus yang kedua, pembentengan agar supaya tidak terkena hipnotis gitu ya. Oke. Siap. Monggo, Dad. Ya, karena dasar ilmunya adalah mesmerism, dasar loh ya. Apa pemuja? Sudah pasti bersekongkol. Karena dasarnya nggak benar, hasilnya juga nggak benar. Kenapa banyak digunakan oleh kejahatan? Memang gitu produknya. Kalau nggak benar itu pasti lulus gitu. Karena konconya melalui searah dia keilmuan yang dikatakan ilmiah sama hasilnya prosesnya Linear ya. linear ya gitu. Maka begitu masuk dia tertolak di sini gitu, masuk ke Islam dia tertolak, dicocok-cocokkan juga akan tertolak. Nah, ya. Banyak anak sekarang sudah main di ranah-ranah sekolah dengan sifatnya renungan, muhasabah dan lain-lain sebagainya, digunakan dengan cara hipno. Biasanya terjadi di akhir mau Semester, ujian ya. Nah, Gitu. Jadi spiritual building gitu. ya, spiritual building atau Oke. spiritual examination, ujian gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya sebuah kesalahan besar ya. Kalau dia hanya ingin motivasi, ya maka dia ceritakan tentang motivasi. Ceritakan saja, jangan melakukan sebuah pendalaman atau sugesti. Dulu saya katakan,
saya dulu. Kenapa berdebat saya selalu menang itu Islamic hipnoterapi ya, sampai akhirnya saya sadar sendiri ya. Rasulullah itu sempat saya katakan itu adalah hipnotis terbaik. Rasulullah. Karena setiap kata-katanya mampu mensugesti sahabat semua. Perang Badar itu 300 lawan 1000. Bagaimana sugesti surga itu dimasukkan? Ngono Pak. Ya. Awal mantap ya. Mantap ya. Sehingga mereka tidak ada yang mundur ke belakang, ingin mengejar-ngejar yang disebut kematian tadi. Di depan semua, yang Buria. Padahal jumlahnya sudah pasti mantap, sugesti terbaik ini. Salahnya di mana coba? Jawabnya gimana? Jawabnya apa? Salahnya adalah itu bukan hipno. Itu yang disampaikan Rasulullah adalah janji Allah. Oh coba sama-sama gini. Saya sendiri yang menjawabnya akhirnya. Mereka diberikan iman. Mendengar itu naiklah imannya. Bukan sugesti. Iman. Betul kalau sugesti dimasukkan manusia, iman Allah yang tempatkan. Berarti bedanya janji sama sugesti tadi. Sugesti itu definisi yang tepatnya apa? Sugesti itu adalah memberikan perintah dan itu diikuti. Sugesti. Bahasa penjelasannya, definisinya itu. Ya, suggestion, digambarkan lalu diperintahkan. Nah, begitulah. Sehingga dia mau. Nah, saya jawab akhirnya sendiri. Mereka sahabat itu bersama Rasulullah meyakini iman Rasulullah dan iman pada mereka. Sebagaimana imannya Rasulullah. Saat digambarkan tentang syahid, saat digambarkan tentang surga, naik imannya. Ini nggak boleh tunggu lama. Sementara yang kita sampaikan adalah sugesti yang tidak ada iman di dalamnya. Jadi jangan dikatakan Rasulullah itu hipnotis. Anda salah menggunakan. Saya sendiri yang membantahnya. Bedanya sugesti sama afirmasi apa? Sama hampir sama. Hampir Afirmasi sama. juga menggambarkan, memberikan gambaran. Itu kalau afirmasi menjelaskan lebih kuat. Orangnya disuruh gambarkan. Kalau sugesti saya yang memberikan. Tapi gambaran itu saya yang memberikan kepada kamu. Contohnya kalau sugesti itu Anda adalah orang yang kuat yang bisa menumbuk tembok dan tidak sakit tangannya. Itu sugesti. Darah pukul terus berdarah patah nggak sakit. Itu sugesti. Kalau afirmasi bayangkan diri Anda di depan Ka'bah sekarang. Nah, Anda yang afirmasi Ka'bah happy di sudut mana itu Anda sendiri. Dan Anda sedang berjumpa di Ka'bah sendiri dan sholatnya khusyuk sekali. Itu cara saya juga. Sebuah orang tenang depan Ka'bah dan tidak ada orang. Benar kan? Iya. Iya Ustaz, gak ada orang. Ada berdoalah sama Allah sekarang. Ya Allah, itu afirmasi Anda sendiri. Saya tidak perintahkan. Jadi saya menggambarkan, Anda yang menjalankan gambaran-gambarannya. Nah, dulu cara saya begitu buat orang sadar. Rupanya sadarnya sebentar. Udah di depan Ka'bah. Ini malah meletup. Di saat itu dia nangis sejadi-jadinya. Betul ya Allah, nikmat sekali Ustaz. Kenapa? Bisa langsung lihat Ka'bah. Udah pernah umrah? Belum pernah. Jadi bisa lihat masih apa. Bahkan yang paling kejamnya, yang kenapa bisa bersekutu? Nah, saya bilang saya temukan di sini nih. Saya dulu paling senang mengafirmasi diri sendiri berbicara sama almarhum ayah saya. Tuh, coba orang yang sudah meninggal bisa hadirkan di depan kita lalu bisa berkata-kata. Itu sering saya gunakan dulu. Mungkin Anda yang hipnotis tidak sampai di tahap ini. Jadi sebetulnya afirmasi itu berbicara dengan dirinya sendiri. Enggak, sebenarnya ada bayangan jin di depannya. Itu disebut dengan bersekutu tadi. Yang bisa menirukan, membayangkan dan berbicara
selain manusia? Siapa? Jin. Coba. Jelas wajahnya? Jelas. Lihat dagunya? Itu tahu. Detail itu. Nampak telalatnya? Ya. Jelas itu ayah Anda? Jelas. Katakan sama dia, ayah, saya sayang sama ayah. Katakan. Apa yang bilang ayahnya? Ayah juga sayang sama kamu. Coba. Yang rindu-rindu ayahnya sudah wafat. Puas sekali Ustaz, saya nggak pernah jumpa. Atau ayah meninggal saya nggak sempat datang. Waduh, saya bilang mantap kali ilmu ini. Itu kayak yang dipakai saat muhasabah Nah benar Bu, ya benar kalau Bu. biasanya renungan malam. Oh ya, itu saya bilang tadi renungan malam, muhasabah. Nah, itu dipakainya model gitu. Bayangkan wajah ayah Anda, ibu Anda. Katakan Anda akan menjadi yang terbaik buat dia. Oke. Peluk dia, cium dia, jangan lepaskan. Nanti di akhirnya lepaskan tangannya, jangan pergi. Ya, memang itu dibuat. Itu nggak boleh kan seperti itu? Hah? Nggak boleh. Ya nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Dan apa kata Allah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu kembali kepada Allah. Yang wafat itu kembali kepada Allah. Semua terjadi karena Allah. Dan tidak ada ruh yang kembali ke atas dunia. Nah, semua dalam genggaman Allah. Nggak ada. Lalu siapa yang dihadapi itu? Jin. Jin. Jin saudara. Oke. Jangan bersyukur. Kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu. Oh ya, tafadhal. Monggo ibu-ibu, saya kasih waktu untuk bertanya dulu. Tadi Yang apa? Yang belum yang mana? Untuk bisa terhindar dari Oh iya, pembentengan tak? Pembentengan Ya. belum? karena baru saja kejadian di kampus saya. Ya. Nah, yang pertama supaya terhindar, carilah teman-teman yang soleh. Nah, jangan teman-teman yang salah. Salah dengan soleh itu sebeda sedikit. Dan itu perintah oleh Rasulullah. Jika engkau ingin melihat seseorang, maka lihatlah sahabatnya. Maka sekarang ini, saudara yang dimuliakan Allah, mari kita tambah perbendaharaan kawan-kawan yang soleh. Nah, itu dia, supaya kita saling ingat mengingatkan. Kenapa kita bisa dihipno? Pasti ada teman kita yang nggak benar di antaranya. Diundang, diajak ngobrol, lalu kita dikuasai. Tapi kalau teman-teman kita soleh semua, baik semua, sehat semua, pikirannya Al-Quran, ngajaknya sholat, ngajaknya taklim, Masya Allah, pasti nggak akan tuh. Cara benteng pertama adalah ganti pergaulan kita dengan orang-orang soleh. Pasti nggak mungkin hadir tuh, nggak nyusup dia tuh, nggak nyusup pasti. Lingkungan kita masjid, taklim dan lain-lain, nggak mungkin. Kenapa dia bisa masuk? Karena kita pun membuka diri untuk orang siapa saja bisa masuk. Satu, lingkungannya. Yang kedua, kuatkan diri Anda untuk yakin kepada Allah saja. Yakin kepada Allah saja. Ini yang harus diperkuatkan. Apa? Yakin kepada Allah. Bagaimana cara membuatkan yakin kepada Allah? Adalah bagaimana cara kita bersyukur selalu kepada Allah. Siapa orang yang mudah terpercaya dengan itu adalah orang yang kurang bersyukur. Pasti tawarannya begini, tawarannya. Kalau ibu investasi ini kembalinya 2 kali lipat, serahkan terus apa yang ada. Iming-imingnya begitu. Oh iya, kena nih. Pasti nih. Makanya makanya dengan tidak sadar dia lepaskan cincinnya, jamnya. Pasti diiming-imingkan, disugesti untuk mendapatkan lebih banyak. Karena kenapa? Ada sifat tidak bersyukur, ada sifat kufur atas nikmat Allah. Makanya banyak orang yang masuk di multi level marketing. Apa yang bisa multi level marketing? Coba ya, sudah ada ibu-ibu. Apa yang disertakan di multi level marketing? Keberhasilan orang. Apakah bisa masuk sama kita? Enggak. Karena Allah telah menentukan masing-masing rezekinya. Lalu disugesti bisa. Kapan? Mulailah kita masuk 1.500.000. Habis itu diperhatikan, enggak. Cuma dikasih produk, habis itu ditinggal. Karena closing dia adalah saat pendaftaran itu saja. Bukan untuk selanjutnya, enggak. Saya pernah jadi korban itu. Alhamdulillah. Makanya tidak ada orang yang kaya dengan multi level.
Ada sugesti dimainkan dengan musik yang begitu bergema. Tanyanya berhasil kita. Yang Sugesti nenek-nenek pun ikut di dalamnya. Makanya cari kawan-kawan yang saling akan mengingatkan tentang kebaikan. Yang paling remuk, yang paling akhir ya. Cari yang paling bawah. Paling bawah yang motong-motong enteng-enteng jualan yang dubur ya. Paciro, rumah. Ibu-ibu tak kasih waktu untuk bertanya. Satu lagi belum nih. Ya, Cari teman yang soleh. Yang kedua apa? Yakin hanya kepada Allah. Sama Dengan bersyukur cara tadi ya. Bersyukur, dinikmati bersyukurnya. Ada sedikit alhamdulillah ya Bu ya. Ada sedikit alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena bisa jadi saya ajarkan sama istri saya, bisa jadi Allah besok rapel 2 kali. Besok nggak ada juga, insya Allah rapel 3 kali oleh Allah. Karena Allah tidak mungkin menghadirkan hambanya lalu Allah laparkan. Insyaallah. Saya safar ini kemarin sudah 13 hari, ini seminggu lagi. Jadi bulan ini paling banyak saya safar. November dan Desember. Lebih setengah bulan. Apakah lapar? Enggak. Yakin kan ini. Hanya Allah lah sebagai penolong kita. Nggak usah baca zikir-zikir nanti salah juga Pak. Ini zikir ini 1000 kali. Kita nggak pernah udah salah lagi kita. Jangan sampai yang aneh-aneh gitu. Dan zikir pagi petang saya. Itu sempurna itu. Zikir pagi petang. Masya Allah. Ibu-ibu sekarang. Fadol Bu Ibu. Jadi intinya itu dari pengalaman kita tadi, masalah laki-laki yang sadar ternyata terselisih dengan Islam. Jadi kita itu sebelum menyambut sesuatu harus punya dasar secara Betul. Islam dulu. Belajarnya harus secara sempurna. Masya Allah. Mulailah dari sekarang dari kita semua para pendengar dan yang hadir di sini. Jika mempelajari sesuatu, lihatlah dari dasarnya, pengambilannya atau obatnya, dari mana dia mengambil ilmu ini. Jadi terus yang kedua, kalau belajar itu secara totalitas sempurna sampai khatam, sehingga Anda tuh bisa membeli. Dan contohnya kalau ruqyah, belajar ruqyah sampai sempurna, Sampai selesai kitabnya. Bekam belajar sampai sempurna, herbal sampai sempurna. Nah, malam ini saya juga ingin belajar sama saudara saya tentang minyak kayu putih. Nah, saya perlu belajar. Masing-masing ada keilmuannya masing-masing. Belajar secara sempurna. Saat Anda belajar sempurna, Anda akan dibukakan rahmat. Benar apa tidak? Salah apa tidak? Kenapa kita bertahan pada yang salah? Karena belajarnya nggak sempurna. Wis belajar di tengah-tengah, ngeyel neng. Di bahasa Jawa nih mau bilang. Iya. Ngeyel neng. Pokoknya guru saya, pokoknya dia bilang ya, pokoknya. Dan pada pokoknya itu adalah yang hak dan yang batin, ilahiyah dan ilmiah. Itu dia, insya Allah sempurnakan ilmu kita dengan pertama belajarnya harus ada guru, yang kedua belajarnya harus totalitas, yang ketiga belajar dengan sumbernya. Nah, lihat sumbernya dari mana. Insya Allah kan, insya Allah. Ya. Yang lain ibu-ibu? Dengan Islam, Ya, dengan Islam di Komben. syariah lah. Setiap ayat-ayat yang Allah itu tentang ayat-ayat kaumnya itu kan menyuruh kita untuk berpikir gitu. Nah itu bagaimana itu? Maksudnya tadi kan terus akhirnya
Nah, ya. Baik. Sebenarnya dengan keilmuan yang sudah ada pada diri Rasulullah SAW itu sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3 apa dikatakan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum. Sudah Allah ridha, ini sudah sempurna. Sahabat mendengar ayat ini, cuman Abu Bakar yang menangis dalam riwayat. Kenapa? Karena dia yakin kalau sudah sempurna agama ini, maka Rasulnya akan Allah panggil. Apa makna sempurna? Tidak ada lagi keraguan-raguan. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Artinya tidak ada keraguan-raguan dalam menimba ilmunya, dalam belajar syariatnya dan semuanya. Nah, contoh yang dikatakan kita harus mengilmiahkan dan menggali sebuah ilmu, contohnya Asy-Syifa'u fi Salasah, hadis ya tentang 3 kebaikan pengobatan. Sehat itu ada 3 perkara. Yang pertama, minum madu. Yang kedua, sartah Fi syartati mihjamin. apa? Berbekam. Nah, yang ketiga, Autikayatin. dan itu dilarang. Berarti apa pengobatannya? Yang pertama, minum Madu. Maka mari kita ilmiahkan. Selama ini kita minum madu bagaimana? Jarang. Bukan jarang sih. Minum madunya pakai apa? Diminum langsung apa pakai air gitu ya? Pakai air kah, pakai sendok kah, pakai garpu kah, ditenggak kah? Sendok. Ini yang maksudnya Dibedah ya? Dibedah itu ya, Oke. diilmiahkan. Selama ini saya yakin sekali kita minum madu pakai sendok. Iya. Padahal hadisnya minumlah madu. Yang disebut minum itu begini. Makanya nggak sembuh-sembuh minum madu. Karena ditakar. Yang ditakar itu obat kimia. Madu jangan ditakar, diminum. Saya itu 25 botol 2 bulan selesai. Karena minum. Jadi minum. Anda tadi sakit lambung. Iya. Ya, minum aja 2 botol sehari selama 4 hari. 2 botol sehari. Wah. Itu baru betul makna ilmiah minum. Nah, itu loh Minum maksudnya. air. Minum air. Ya minum gini ya. Iya, gini minumnya gitu. Besok madu laris nih. Kenapa madunya nggak laris-laris itu? Salah dalil yang diingatkan itu ya. Jadi ini selama ini salah memberi resep. Bukan salah. Itulah saat kita belajar sempurna, Allah berikan kita untuk menggali lagi apa makna di dalam ini, gitu. Maka belajar itu sempurna kita akan digali. Oh iya ya, disuruh minum madu, bukan cari madu. Nah kan ibu-ibu yang gini. Itu makanya nggak ada perintah cari madu, jangan salah. Yang ada menerima madu. Yang ada perintah minum madu. Ojo berangkat atuh ngapain cari madu? Apa nih? Ini cerita malam ya. Jadi ini yang dimaksud diilmiahkan tadi Bu. Jadi sesuatu perkara yang sudah jelas, tapi kita telaah lagi sehingga itu memberi keyakinan pada kita. Karena semua yang telah diperintahkan oleh Rasulullah itu sudah sempurna, nggak mungkin salah. Oke. Jadi ada tawaf itu berapa kali tawaf putarannya? 7 kali. 7 kali. Ustadz saya masih kuat 8 kali ora iso. Ojo diilmiahki. Jangan, sudah sempurna itu 7 kali. Ya. Saya masih kuat nih bisa 8 kali, nggak bisa. Yang diterima itu sempurna 7 kali. Sa'i juga begitu. Nah, jadi ilmiahnya itu ya sehingga ternyata sekarang muncullah penggaliannya. Mufti mengatakan boleh tawaf di atas lantai 3, tidak dekat dengan Ka'bah. Itu yang disebut dengan mentadabburkan sebuah yang telah dinukilkan oleh Allah dan Rasul. Jadi bukan menggali yang lain, bukan. Nggak penting yang lain, yang sudah aja nggak selesai ini maksudnya. Nah gitu, jadi selesai gitu ya. Yang ilahiyah diilmiahkan agar supaya semakin yakin. Semakin yakin. Yang ilahiyah diilmiahkan supaya semakin macam bekam. Ini aku hanya untuk mendukung. Betul.
membetulkan apa yang telah Allah turunkan. Yang tadi yang pertama kita nggak tahu ilmunya, pokoknya yakin aja. Begitu sempurna ilmu kita, Allah tambah keyakinannya dengan menemukan begini. Saya bekam ibu tidak pernah lebih dari 5 titik, 5 kok. Dan insya Allah segala penyakit kronis insya Allah hilang. Kenapa? Pertama tadi yakin bahwa ini perintah Rasul. Yang kedua ini pengobatan utama. Asy-syifa'u fi salasah. Kesembuhan itu ada dalam 3 perkara. Pasti sembuh. Karena bukan ad-dawa. Kalau ad-dawa obat. Obat itu cocok-cocokan tuh. Pengobatan ya, bukan pengobatan ya. Bukan pengobatan. Jadi kalau dawa ini kan minum madu, minum habatus soda 5 sembuh demamnya. Ini minum habatus soda 5 gembung perutnya. Nggak cocok dawanya. Cocok dan tidak cocok kalau pengobatan. Ranah pengobatan. Ranahnya di situ. Jadi kalau ranah penyembuhan beda. Pasti. Kalau sudah ditawarkan kesembuhan oleh Allah, ya maka ambillah. Jangan ragu. Jangan ambil yang ilmiah yang nggak punya dasar. Tambah jauh kita dari Allah. Gitu. Mari sambil ngopi-ngopi. Iya. Kalau itu kan untuk membantah sugesti orang-orang Kristen itu masalah kan kontrol itu ibu saya itu kan Nasrani. Iya. Ya. Jadi dulu pas saya masih SMP itu kan daerah negeri itu kan banyak. Iya. Nah itu termasuk keluarga saya itu untuk membantah juru selamat itu, misalnya kalau kita itu ngomong sama orang tua itu masih mana nih? Nggak bisa sih, karena itu memang sistem mereka. Tersistem mereka itu dalam itu. Dan itu bagian memang yang harus disampaikan. Iya. Nah, makanya penggalian kita adalah bagaimana kita menyempurnakan keyakinan kita pada yang ilahiyah sehingga nggak goyang. Nah, gitu, meyakini keyakinan kepada yang ilahiyah supaya kita nggak goyang. Tapi kalau kita masih yakin yang lain itu cepat mudah sekali goyangnya, lemah kita. Nah, saya dulu di Jawa juga belajar tenaga dalam, namanya Marguli. Ya. Paling tua ini, Iya. paling tua. Saya bisa menundukkan orang dari jarak jauh, kayak biyen waktu itu. Iya, Marguli. Oke, di Rukyah mesti reaksi keluar ya mesti. Wow, tunai, gede banget ini bukan. Tapi mereka Kan di Rukyah langsung. Iya, langsung ya. Kupuki gitu ya. Iya, nggak sampai dikebuki juga karena badan saya juga besar. Aduh, sampai di Rukyah khusus ya. Jadi tenaga dalam ini penyakit ini. Astagfirullah. Hancur. Kan kalau akhir-akhir ini kaitannya perkembangan hipnoterapi sendiri kan banyak sekali ya. Turunannya kan banyak sekali. Ada yang namanya emotional freedom technique. Ya. Terus nanti ada lagi ketambahan spiritual. Mungkin yang spiritual tadi kayak antum kasusnya ya. Iya. Emotional freedom technique ditambahi spiritual itu ya, dioplos ya. Dioplos. Itu sebetulnya sistem kerjanya sama atau bagaimana? Sama. Kerja sudah sama. Diulang-ulang bahasa diulang-ulang. Dan ada titik spotnya. Titik spotnya. Titik spot itulah setelah mereka menurunkan dengan neuro, ya, berbicara tentang otak kanan, otak kiri, habis itu tentang sindrom dan lain sebagainya. Mereka membedah lagi dengan titik God spot. Titik God spot. God spot. Jadi diilmiahkan memang. Jadi dalam Islam ya udah supaya kelemahan kita tuh apa? Kita lemah yakin pada Islam kita sendiri. Lemah kita lebih yakin dengan karya-karya yang ini yang nggak jelas dasarnya. Oke. Nanti ada titik God spot ya. God spot itu adalah titik di mana kita bertemu dengan Rabb kita. Di mana itu? Coba, ini cuma ada di satu agama yang bukan kita. Gitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kita sekarang kesimpulannya adalah bagaimana kita meyakinkan apa yang telah diperintahkan diturunkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi keyakinan yang kuat. Jadi, baik itu pengobatan, baik itu syariatnya, baik itu dalam muamalah dan lain-lain sebagainya. Dan lakukan ini dalam kehidupan kita dulu.
baru kita bisa menerima yang lainnya. Apapun yang Anda dapatkan, pastikan Anda harus belajar secara totalitas, secara sempurna. Habis itu harus ada gurunya, dan menggali daripada akar masalahnya, dibenturkan dengan Islam. Kalau tidak cocok maka tinggalkan jauh-jauh. Itu saja, insya Allah. Nanti kita akan bahas, insya Allah ada lain waktu ya, di mana perkembangannya ini. Nggak bisa saya bahas dalam waktu ini. Dan siapa yang mengajarnya, bagaimana koloninya, bagaimana pergerakannya, kenapa itu begitu bisa hebat, Sejauh mana sejauh. Bahkan yang bela ilmu ini adalah orang-orang Islam. Biasa. Yang bela ilmu ini siapa? Orang-orang Islam. Jadi kita dibenturkan Islam sama Islam. Pada ilmu ini bukan dari kita. Aneh. Yang bantah saya siapa nanti? Antum. Islam. Mereka nggak bantah gitu. Yang orang-orang yang nggak bantah karena mereka yakin. Bagi mereka keyakinan mereka memang itu. Bagi kita harusnya tidak boleh meyakini ini sebagai sebuah keilmuan yang dahsyat. Ilmu itu cuma Al-Quran. Tapi dalam keilmuan hipnotis itu ada gelarnya ya? Gelarnya banyak sekali. Banyak sekali. Makanya Tapi sudah pernah dapat gelar itu? Sudah pernah dapat gelar itu. Apa? NLP gitu ya? NLP itu baru-baru tahun 2000 ke atas ini. Baru itu. Baru ya? NLP Neuro Linguistic Program. Itu gelar itu, Pak? Program. Itu gelar. yang mana? Gimana Pak? Gimana Bu? Kesadarannya Bu. Jadi bahasa kasarnya kesadaran ibu saya ambil, saya kontrol. Jadi ibu tarik nafas, turun nafas, hidup, tapi kesadarannya ada di tangan saya. Ya, itu hipnosis. Jadi bagaimana caranya? Enggak. Nanti sugestinya, perintahnya yang mempengaruhi memori. Paham ya? Jadi ini ruhnya. Jadi masuk ke ruang kalbu itu? Ya. Terus mengontrol otak? Jiwanya saya ambil dulu, saya kuasai. Lalu saya perintah pikirannya. Gitu. Saya program ulang. Orang yang fobia terhadap ular, nonton di TV, itu sugestinya saya ambil dulu. Dengarkan saya, apapun yang kamu pegang, pikirkan tentang ular, dia adalah ular bulu. Pikirkan dan bayangkan ular itu adalah ular bulu. Ulangi. Sekali lagi ulangi ya. Setelah Anda buka mata, apapun yang Anda lihat tentang ular adalah ular bulu. Dipikirkan, diprogram. 1, 2, 3 sedangkan bangun, kasih ular, dipegang. Ya, jadi dikuasai dulu baru diprogramin. Oke. Masya Allah, menarik banget ya. Belajar langsung dengan Menarik. praktisinya. Ya. Praktisi sekaligus pengajar ya. Dosanya banyak sekali. Oh, berarti ini di antara cara antum untuk menebus dosa. Menebus segalanya. Oke. Dan bagaimana nanti dengan teknik dengan ratusan orang? Nah itu udah biasa buat saya. Oh bisa? Kalau 1 orang itu mah kecil sekali. Kalau 200 orang itu jauh lebih enak. Oke. Tentunya pakai suara ya. Pakai suara. Tapi kita bahas. Lampu dimatikan. Enggak payah. Enggak payah. Metode saya penggaliannya tanpa matiin lampu. Tanpa matiin lampu, tanpa harus pejam mata. Tanpa harus pejam mata. Luar biasa kan. Makanya belajar itu betul-betul nanti Anda bisa menguasai yang lainnya. Gitu. Jadi sampai tinggi, jadi tidak perlu doang, tidak perlu tutup mata. Ternyata kita bisa langsung melakukan hipnosis. Cara satunya gitu. Kalau enggak tidur. Masih ada lah sisa-sisa zaman dulu ya. Begitu ya, insya Allah bisa jadi kefahaman buat kita semua bahwa yang satu ruqyah dan keilmuan lainnya adalah ilmu yang lahir dari ilahiyah yang Allah dan Rasulnya menggunakan atau memerintahkan. Yang satu lahir dari bahasanya, dari ilmiah. Ilmiah, sains ya. Nah, bahasanya, padahal dari kebudayaan, keyakinan orang-orang terhadap dewa atas penyembahannya. Beda ya sebenarnya kalau sifat keyakinannya sudah berbeda.
Lalu diilmiahkan 1901 masuk universitas. 1848 dia masuk 1848 ya. 48 Itu masuk Masehi di ya? universitas. Masehi tak? Tahu enggak, Pak? Tahun 1800 baru masuk ilmiahnya. 1901 masuk fakultas. Lalu kita bangga sarjana psikologi. Oke. Dan itu diajarkan di Sekolah psikologi. Terus di Islam kita punya apa tadi nih tadi? Untuk solusinya kan? Solusinya di tengah masyarakat kan memang kejadian kayak gitu ya. Ada orang sakit, orang fobia, orang kecanduan, rokok. tambah 1 jam lagi berarti. Enggak apa-apa. Disepil aja dikit, disepil dikit ya. Islam punya solusi apa? Islam itu punya solusi yang disebutkan Al-Quran. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu menawarkan dirinya sebagai Syifa, penyembuh. Al-Quran menawarkan dirinya sebagai syifa. Siapakah Al-Quran ini? Mukjizat Rasulullah. Mukjizat satu-satunya di atas dunia ini yang masih tertinggal adalah bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan ketepelnya Daud yang bisa memukul orang, bukannya perahunya Nabi Nuh, tapi yang ditinggalkan adalah Al-Quran. Al-Quran menawarkan dirinya. Ya, aneh loh. Ada orang, ada makhluk, ada benda yang Allah turunkan menawarkan untuk kesembuhan, nggak mau, justru cari yang lainnya. Aneh ini manusia ini. Lalu bagaimana? Disebut dengan membaca Al-Quran atau bahasa netranya namanya sekarang adalah ruqyah. Ya, namanya ruqyah. Apa itu ruqyah? Jampi-jampi. Ya. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka dia akan memberikan kekuatan dan penawar pada obatnya. Insya Allah. Ya. Jadi kalau ingin belajar ruqyah syariah, langsung datang ke Solo dengan Ustaz Muhammad. Insya Allah. Ya, kalau butuh minum madu, juga ke sini tempatnya. So, ada bisa minum madu, Ustaz? Ada. Bukan takar madu atau mencari madu ya. Minum madu ya. Minum madu ya. Makanya saya tidak perintahkan anak saya pakai sendok madu. Tenggak terus semua. Semuanya 5-5-nya minumnya pakai tenggak itu. Jadi seberapa pun. Itu salah satu kekhawatiran yang salah. Karena dia flora, dia tidak gula pasir atau glukosa. Dia terdiri dari fruktosa, dari tumbuhan dan hewan. Jadi sangat bagus untuk tubuh kita. Yang janji siapa? An-Nahl 6364. Yang janji siapa? Allah. Masa ragu sama Allah, lebih percaya sama lab. Labnya aja harus diuji sama Allah dulu. Lab siapa yang paling bagus? Lab Allah apa lab? Lab Allah lah, pasti itu ya. Insya Allah, yakin saja. Makanya tidak ada orang yang diabetes. Diabetes itu yang lukanya siram madu agar tebas sembuh malah. Terus kita sudah lakukan beberapa orang yang sudah luka kakinya terengah, maka balurkan dia dengan madu, maka cepat sekali sembuhnya. Maka justru obat diabetes itu apa? Madu. Obat darah tinggi apa? Madu. Tambah tinggi darahnya kalau banyak madu. Saya nggak mudeng ya wes, orang mudeng wes bunyi gitu. Jadi artinya Allah Al-Quran menawarkan dirinya sebagai syifa. Maka pelajari bagaimana Al-Quran itu menjadi penyembuh. Gimana? Yang pertama melalui Rasulullah. Rasulullah itu ya pernah diceritakan seorang sahabat meruqyah seorang ketua kabilah ya dengan surat Al-Fatihah. Lalu apa yang dikatakan? Dia sembuh dan memberikan aku 7 ekor kambing kalau tidak salah. Rasulullah tersenyum, Masya Allah. Tunjukkan ruqyah, tunjukkan bacaan. Baca surah Al-Fatihah. Rasulullah tersenyum lagi. Apa dikatakan? Berikan 1 kambingmu untukku sama Masya Allah. Sana bercandanya, jadi halal. Jadi berapa biaya ruqyah berapa? 7 ekor kambing. Biar tahu ya. Karena ruqyah itu bukan terima kasih. 1 ekornya 2,5
Kalau ikut sunnahnya 7 ekor kambing. Wah, Tapi berat ini. ya berat ya. Iya. Kayaknya nggak sembuh-sembuh bu, Ah. cuma 10.000. Nah, sedekahnya ya masya Allah. Sakitnya sudah puluhan tahun. Maka ikhlaskan untuk Allah, dikorbankan dirinya untuk Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan hartanya untuk Allah, bukan apa barangnya, tapi yang dia cintai dia korbankan untuk siapa? Untuk Allah. Maka orang yang sakit korbankan yang dia cintai untuk Allah, maka Allah akan berikan penawarnya. Anaknya diganti dengan kimas. Allah. Maka Al-Quran menawarkan ruqyah sama-sama suara. Sama-sama suara. Tapi yang diisi bukan pikirannya ruqyah ini. Yang diisi adalah kalbunya, nafasnya, jiwanya. Maka bacakan Al-Quran sambil memegang dadanya. Masya Allah. Nanti lebih dalam lagi ada pembahasan tazkiyah nafas ya. Tazkiyah nafas. Ya, pokoknya solusinya adalah Al-Quran. Oke. Masya Allah. Ya. Allah Akbar. Allahu Nggak Akbar. terasa ini sudah Setengah 11. hampir jam oke. 22-23. Oke. Dan Berarti terasa. 1,5 jam tadi. 1,5 jam. Kita tutup dulu mungkin Tutup dulu, nanti diskusi sambil ringan, ya, baik. juga nanti santai pokoknya gitu ya. Ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus coba ini.